Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Masih di kitab Sama'il Muhammadiyah, kita masuk di hadis nomor 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang apa ma fi sya'ri Rasulillah, di dalam pembahasan tentang rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab ketiga ini membahas tentang rambut beliau. Iku hadasana Ali bin Hujrin, akhbarona Ismail ibnu Ibrahim an Humaid an Anasi bin Malikin, qala berkata sapa Anas, karena ada apa sa'ru Rasulillah, rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, iku ila nisfi udunaihi, sampai setengah dua telinganya Rasul. Jadi yang atas ini sampai sini, menutup setengah dua telinga. Berarti waktu di Madinah itu rambutnya Rasul lumayan panjang. Jadi yang bagian atas ini sampai setengah telinga, yang bagian belakang itu dijelaskan sampai pundak, sampai pundak. Hadasana Hanad bin Sari qala akhbarona Abdurrahman bin Abi Zinad an Hisam bin Urwah an abihi, dari bapaknya Hisam. Bapaknya Hisam di sini adalah Urwah. An Aisyata, dari Aisyah, qalat berkata sapa Aisyah, kuntu ada aku Aisyah, iku aktasilu mandi aku, ana ya aku, wa Rasulullah, dan utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, min inain, dari suatu wadah, ini wadah air, wahidin yang satu, wahidin yang satu. Jadi kalau soal mandi junub itu tentunya istri-istri beliau yang tahu, dan ini mandinya satu wadah air itu untuk mandi berdua. Ya mandi ya bersama-sama itu. Jadi kalau bisa ya memang seperti itu ya. Jadi habis hubungan suami istri ya, kemudian mandi ya boleh bersama,
sama. Dan wadahnya itu bukan wadah yang besar, itu bukan. Jadi min ina'in wahid itu wadahnya yang kecil. Wakana dan ada iku lahu bagi Rasul apa sakrun rambut. Faukal jumah, di atas jumah. Jumah itu pundak ya. Jadi faukal jumah itu bukan kok bermakna pundak, itu tidak. Maksudnya faukal jumah itu rambut yang panjang yang mana sampai menyentuh pundak. Maksudnya seperti itu. Jadi rambut yang panjang yang sampai menyentuh pundak. Wadunal wafroti, dan di bawahnya wafroh. Wafroh itu wadunal wafroh itu artinya rambut yang sampai pada daun telinga. Jadi wadunal wafroh itu maksudnya rambut yang sampai pada 2 daun telinga. Jadi yang depan ini ya sampai daun telinga, nah yang bagian belakang sampai pundak ini. Jadi Aisyah menjelaskan seperti itu ya untuk memang memastikan bahwa beliau itu tahu betul ya kondisi mandi itu kan biasanya rambut itu kan juga diurai ya. Sehingga Aisyah ya tahu persis panjangnya seberapa. Karena ada juga riwayat yang menjelaskan terkadang Rasulullah itu menggelung rambutnya. Jadi soal menggelung rambut itu bukan monopoli wanita ya. Jadi laki-laki juga boleh menggelung rambut, itu boleh. Hadasana Ahmadu bin Manik qala dasana Abu Qatan qala dasana Syu'bah an Abi Ishaqa anil Bara' ibni Azib qala berkata Bara', karena ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku marbu'an, sedang-sedang saja. Artinya tinggi badannya itu tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu pendek. Jadi marbu'an. Jadi di antara orang yang hidup di masa itu, beliau itu sedengan, tingginya itu sedengan. Ba'idama bainal mangkibaini, jauh apa-apa antara dua pundaknya. Jadi jauh apa-apa antara dua pundaknya. Artinya pundak yang kanan dengan yang kiri itu berjauhan. Itu menunjukkan bahwa dadanya itu bidang. Jadi dadanya itu lebar. Otomatis punggungnya juga. Jadi bukan kurus krempeng, itu bukan ya. Jadi dadanya bidang. Wakanat dan ada apa jumatuhu. Jumah itu ya, rambut panjangnya Nabi. Jumah itu rambut panjangnya Nabi. Iku tatribu mengenai apa jumah, sahmata udunaihi pada daun dua telinganya Nabi.
Jadi rambutnya yang panjang itu terurai sampai mengenai dua telinganya, daun dua telinganya. Ini kondisi di Madinah seperti itu. Ya. Sebelum haji, kalau pas haji ya digundul. Hatasana Muhammad bin Basar, hatasana Wahab bin Jarir bin Hazim qol, hatasani bercerita ni padaku sopo abi bapakku. Bapaknya Wahab, yaitu Jarir bin Hazim. An Qatadah, dari Qatadah, qala berkata sopo Qatadah. Qatadah ini muridnya Anas. Qultu berkata aku li Anas kepada Anas. Ini Anas bin Malik. Kaifa bagaimana karena ada apa sa'ru Rasulillah, rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rambutnya Rasul itu bagaimana? Qala berkata sapa Anas, menjawab pertanyaannya Qatadah itu. Lam yakun, tidak ada apa rambut iku bil jadi keriting. Jadi jar majrur fi mahalli nasbin ini. Karena posisinya sebagai khobar kana ya. Jadi iku bil jadi keriting itu tidak. Wala dan tidak ada apa rambut iku bisa bukti dengan lurus yang lurus banget itu juga tidak ya. Karena ada iku yablugu sampai apa sakruhu rambutnya Rasul sahmata udunaihi pada daun dua telinganya Rasul. Panjang berarti lumayan panjang ya, tidak panjang banget lah kalau segitu itu ya. Hatasana Muhammad bin Yahya bin Abi Umar al-Maki. Qala berkata sopo Muhammad bin Yahya. Hatasana bercerita pada kami sopo Sufyan ibnu Uyainah. Ani bin Abi Najih an Mujahid an Umi Hani binti Abi Thalib. Berarti ini masih sepupunya Rasulullah ya. Jadi Ummu Hani itu anak perempuannya Abu Thalib. Bahkan Rasulullah itu di masa mudanya ya di rambut diopeni sama Abu Thalib itu. Qalat berkata sapa Ummu Hani, qadima datang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah pada Mekah. Qadmatan pada suatu kedatangan. Jadi pernah suatu ketika Rasulullah itu datang ke Mekah. Ini waktu itu ya Rasulullah sudah hijrah di Madinah. Ya, sudah hijrah di Madinah terus ini beberapa kemungkinan
mungkin ya pas umroh itu ya, datang ke Mekah, atau juga ada kemungkinan ya pas Fathu Mekah itu. Yes, pokoknya Ummu Hani mengatakan ya suatu saat Rasulullah datang ke Mekah. Walahu, dan iku bagi Rasul arba'u godair utawi 4 gelungan rambut, ya, kalau rambutnya seperti yang sudah dijelaskan tadi ya bisalah itu untuk digelung 4 gelungan itu ya sudah bisa. Jadi soal menggelung rambut itu bukan monopoli wanita ya. Jadi laki-laki juga boleh itu menggelung rambutnya, itu boleh ya, kalau memang rambutnya panjang. Hadatsana Suwaidu bin Nasrin qala hadatsana Abdullah bin Mubarak an Ma'marin an Sabit al-Bunani an Anas, dari Anas bin Malik, ana sa'ra Rasulillah, sesungguhnya rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kana ada opo rambut iku ila ansofi udunaihi, pada atau sampai setengah 2 telinganya Nabi ya, sampai ya setengah 2 telinga. Jadi ya pas ini dari atas ke sini. Jadi umpama ada laki-laki rambutnya seperti itu ya jangan dicaci maki ya. Lanang kok gondrong kayak wong wedok ya. Enggak usah seperti itu ya. Ya ditanya saja, kamu gondrong itu nyontoh siapa? Nah, kalau jawabannya nyontoh Rasulullah ya berarti ada pahalanya. Kalau hanya sekedar nyontoh pemain bola atau nyontoh artis Korea misalnya ya itu enggak ada pahalanya itu. Hadatsana Suwaidu bin Nasrin hadatsana Abdullah bin Mubarak an Yunusa bin Yazid ani Zuhri, dari Zuhri. Qala, berkata sapa Zuhri, hadatsana Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah ani bin Abbas radhiyallahu anhuma ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kana ada sapa Rasul iku yusdilu, melepaskan atau membiarkan sapa Rasul sakrohu, pada rambutnya Rasul. Jadi ya tidak di model-model macam-macam, atau mungkin ya dibelah sini, yang satu ke sini, yang satu ke sini, itu ya ndak, ya wis dibiarkan terserah rambutnya itu bagaimana. Jadi yusdilu sakroh itu. Jadi tidak dibelah istilahnya, yes, dibiarkan mau kemana rambutnya dibiarkan aja. Wakana, dan ada sapa al musyrikun
orang-orang musyrik iku yafrikuna membelah mereka orang musyrik ru'usahum pada rambut-rambut mereka. Jadi ru'us itu aslinya maknanya kepala. Asli maknanya adalah kepala. Ru'us itu jamak dari roksun, tapi maksudnya rambut. Lah kebiasaan orang-orang musyrik itu membelah rambutnya, satu ke kanan, satu ke kiri, itu. Jadi dibelah. Wakana dan ada sopo ahli kitab waktu itu yang dekat dengan Rasulullah, yang hidup satu wilayah, ya orang-orang Yahudi. Iku yusdiluna melepaskan atau membiarkan mereka ru'usahum pada rambut-rambut mereka. Nah, sementara kebiasaan orang-orang ahli kitab itu membiarkan rambut-rambut mereka. Berarti dua golongan ini yang persis dengan Rasulullah, ya golongan ahli kitab, jadi bukan golongan orang-orang musyrik. Wakana dan ada sopo Rasul iku yuhibbu seneng sopo Rasul muwafaqata ahli kitab mencocoki ahli kitab bima di dalam apa-apa lam yukmar yang tidak diperintah sopo Rasul fihi di dalam ma bisain terhadap sesuatu pun. Lah memang Rasulullah itu seneng mencocoki ahli kitab di dalam hal-hal yang beliau tidak diperintah apa-apa. Jadi kalau tidak ada aturan-aturan khusus yang Rasulullah harus begini begitu, itu Rasulullah itu lebih condong untuk mencocokkan diri pada ahli kitab. Yes, hitung-hitungannya kalau orang musyrik kan penyembah berhala. Ya, kalau ahli kitab itu ya masih mendingan lah. Jadi masih kenal kitab-kitab Allah, itu masih kenal. Kalau orang-orang musyrik kan memang enggak ngerti sama sekali, bahkan nyembah berhala. Jadi kalau sekiranya hal-hal yang tidak ada aturan-aturan tertentu dalam agama, yes, Rasulullah lebih mencocoki ahli kitab, termasuk masalah rambut itu. Tuma kemudian faroko membelah sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam roksahu pada rambutnya Rasul. Terus seiring berjalannya waktu Rasulullah ganti gaya, ya, ganti gaya yang dulu tidak dibelah lah, sekarang dibelah. Ya ada kemungkinan karena memang kemusyrikan di Jazirah Arab sudah lenyap waktu itu. Mekah ya sudah dikuasai, berhala-berhala ya sudah dihancurkan. Kemudian wilayah-wilayah selain Mekah ya sudah banyak yang dikuasai. Terus Rasulullah ya membelah rambutnya itu, tapi ya jangan dikaitkan ke situ ya. Jadi wes pokoknya seiring berjalannya waktu beliau ganti gaya lah, yang asalnya tidak dibelah sekarang dibelah gitu. Tapi dikembalikan ke itu tadi, ini adalah suatu perkara yang
Agama tidak mengatur, artinya ya terserah Anda gitu, terserah Anda mau mencontoh gaya Rasulullah yang membelah rambutnya ya silahkan, mau mencontoh Rasulullah yang tidak membelah rambutnya juga silahkan, wis enake piye gitu aja. Wong mencontoh dari segi fisik itu juga sulit, mencontoh yang kemungkinan paling mudah dari segi fisik kan rambut itu ya. Tapi kalau orang rambutnya itu keriting itu ya nggak bisa nyuntuh, nggak bisa nyuntuh, atau terlalu lurus juga nggak bisa nyuntuh juga. Hadatsana Muhammad bin Basar qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi an Ibrahim bin Nafi'in al-Maki an ibni Abi Najih an Mujahid an Ummi Hani dari Ummi Hani. Ummi Hani yang tadi anak perempuannya Abu Thalib. Qalat berkata sapa Ummu Hani, Ro'a itu aku melihat Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam dzafa'ira, orang yang mempunyai beberapa gelungan, arba'in yang 4, dzafa'ira arba, orang yang mempunyai gelungan yang 4 itu berarti rambutnya panjang.